Yang ketiga adalah reaksi dengan hidrogen cyanida. Kalau reaksi secara umum seperti yang kita bisa lihat di sini, ini adalah sebuah keton direaksikan dengan HCN, biasanya dalam larutan buffer NaCN, sehingga nanti yang terbentuk itu adalah suatu cyanohydrin, di mana C itu mengikat Cn dan mengikat OH. Biasanya membutuhkan larutan buffer, dalam hal ini adalah NaCN dan HCN. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah berupa Cn-nya. Nah, Cn- inilah yang akan melakukan penyerangan terhadap aldehid apapun terhadap ketonnya. Tentunya Cn- dalam hal ini tidak membutuhkan katalis seperti halnya pada reaksi dengan H2O ataupun dengan ROH. Kalau ini membutuhkan katalis. Sementara ini Cn- merupakan nuklofil kuat. Jadi dalam hal ini dia tidak membutuhkan katalis. Bagaimana mekanisme reaksinya? Berikut kita akan jelaskan. HCN dengan adanya basa tentu nanti akan menghasilkan H2O tambah dengan Cn-. Cn- inilah yang kita gunakan untuk bereaksi. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita contohkan dengan aldehid, kita reaksikan dengan Cn, tentunya Cn ini akan nyari yang positif, yaitu karbon. Hasilnya tentu adalah ini N ngikat C, ngikat O-, ini H, ini Cn. Selanjutnya, dengan adanya HCN sini, ini sebenarnya adalah berupa alkoksida, dia akan mengikat H-nya. Hasilnya nanti adalah tambah dengan Cn-. Sehingga kita sudah membentuk senyawa yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia akan mengikat H dan mengikat Cn. Nah, inilah yang disebut dengan cyanohydrin. Cyanohydrin itu adalah merupakan zat antara sintetis yang berguna, di mana nanti gugus Cn itu dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat ataupun membentuk ester. Contoh, nah seperti tadi, dia akan membentuk cyanohydrin. Seperti dia akan membentuk Cn, direaksikan dengan metanol dengan adanya H2SO4, di mana nanti yang terjadi itu adalah gugus Cn-nya akan menjadi gugus ester, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah
CH3-nya kita tulis ke bawah. C O O CH3. Nah, ini yang disebut dengan metil metakril. Kalau mau lebih jelas sebenarnya, kita perhatikan di sini. Ini. Nah, ini OH. Ini ada 2SO4, ini terjadi dehidrasi di sini. Kemudian yang CN-nya yang akan teroksidasi menjadi gugus ester. Nah, selanjutnya gugus OH dari sebuah cyanohidrin itu jauh lebih reaktif dibandingkan OH seperti alkohol biasa. Dan dia dapat digantikan oleh amonia untuk selanjutnya membentuk gugus amino. Seperti kita contohkan di sini, CH3COH dalam hal ini adalah etanol tentunya. Tentu ini reaksinya akan menghasilkan cyanohidrin. Nah, untuk selanjutnya seperti dia sampaikan bahwa dengan adanya NH3 maka dia bisa menggantikan posisi OH. Ini C. Kita tulis ulang OH-nya ini kita gantikan, kita taruh di bawah dengan posisi NH2. Kemudian ke sini kita gantikan dengan posisi CN. Ini masih ada. Selanjutnya, nah, ini kita akan oksidasi menjadi asam karboksilat, sehingga nanti dia akan membentuk ini adalah merupakan sebuah asam amino. Dan ini merupakan sebuah alanin. Kelabang itu membawa generator gas beracunnya dalam bentuk apa yang disebut dengan mandelonitril. Ini strukturnya. Dimana nanti ketika dia diserang, maka dengan bantuan enzim yang ada di tubuh, mandelonitril ini dengan cepat berubah menjadi benzaldehid dan HCl. Yang nantinya zat inilah nanti akan disemburkan ke pemangsanya sehingga dia bisa mempertahankan dirinya. Pada tumbuhan genus Prunus, diantaranya adalah prem, aprikot, ceri, dan persik. Nah, cyanohidrin itu terbiosintesiskan dan disimpan dalam derivat gula. Biasanya dalam biji pada rongga buah yang dikenal dengan amigdalin dan laetril. Ini rumusnya, amigdalin, dan ini laetril. Dan kalau kita perhatikan sesungguhnya, kalau kita lihat di sini, senyawa ini dan ini sebenarnya adalah berupa glukosa. Gugus cyanohidrinnya itu adalah gugus yang ini. Demikian juga dengan laetril. Ini sesungguhnya juga turunan glukosa, tapi ini sudah berubah jadi asam, disebut dengan glukuronat. Ya, di sini juga ada gugusnya. Apa intinya di sini? Bahwa tanaman-tanaman ini mengandung cyanida. Berarti kalaupun dia terkandung dalam gula, tapi karena dia bisa berubah nanti menghasilkan cyanida, maka
buah dari misalnya ceri yang kita kenal itu tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Yang keempat adalah reaksi reagensia Grignard. Reaksi antara reagensia Grignard dengan sebuah karbonil ini juga termasuk pada reaksi adisi. Cuman perbedaannya adalah bahwa kalau kita menggunakan reagensia Grignard, reaksinya bukan reversible seperti reaksi-reaksi sebelumnya. Secara umum, bagaimana terjadinya? Seperti ini. Kita tahu bahwa alkilnya CH3 dalam hal ini akan lebih bersifat negatif. Kenapa? Karena dia memang terikat pada Mg yang merupakan logam. Maka dengan demikian, yang melakukan penyerangan nantinya adalah CH3 atau bagian dari alkilnya. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah sini O negatif. Nah, ini di sini CH3. Kemudian MgI-nya akan terikat di sini. Jadi, secara umum mekanismenya seperti apa? Yang jelas yang pertama itu adalah reaksi antara reagensia Grignard dengan karbonilnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hidrolisis magnesium alkoksida untuk menghasilkan alkohol. Intinya nanti adalah bahwa reaksi antara reagensia Grignard dengan sebuah karbonil itu akan menghasilkan alkohol. Ada 3 jenis aldehid ataupun keton yang akan kita reaksikan dengan reagensia Grignard. Yang pertama adalah metanal. Nah, ini apabila direaksikan dengan reagensia Grignard diikuti dengan hidrolisis, ini akan menghasilkan alkohol primer. Selanjutnya yang kedua, aldehid sekali ulangi. Yang kedua, aldehid selain metanal yang direaksikan dengan RMGE diikuti dengan hidrolisis, maka hasilnya nanti adalah berupa alkohol sekunder. Sedangkan yang ketiga, senyawa keton yang direaksikan dengan RMGE atau reagensia Grignard diikuti dengan hidrolisis dalam suasana asam, maka hasilnya nanti adalah alkohol tersier. Jadi dalam hal ini reaksi kita itu nanti salah satu tujuannya adalah untuk mensintesis alkohol primer, sekunder, dan tersier. Sarankan jalur sintetik untuk menghasilkan 1 propanol dari reagensia Grignard dan senyawa karbonil. Apa yang kita lihat dulu? Yang pertama adalah kita bikin dulu 1 propanolnya.
Propanol berarti C-nya ada 3 dan OH-nya di ujung. Selanjutnya adalah kita akan lihat jenisnya apa. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa OH terikat pada C, di mana C ini mengikat satu buah C yang lainnya. Maka dengan demikian alkohol ini adalah jenisnya adalah alkohol primer. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau alkohol primer berarti dia dibuat dari metanal dan regensia Grignard. Kita tulis dulu metanalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ininya C-nya baru 1. Berarti karena di sini harusnya 3, berarti harus 1 ditambah 2. Seperti dengan demikian, maka sini mestinya adalah CH3, CH2, Mg, Br. Kita ketahui bahwa ini akan lebih negatif dan dia akan melakukan penyerangan terhadap karbonilnya. Hasilnya adalah tentunya sini O, ya, ini O-nya akan jadi negatif berkaitan dengan MgBr. Kemudian H-nya yang ini kita tulis di bawah aja. Terus yang ini berarti CH2, CH3. Nah, selanjutnya inilah yang akan dihidrolisis. Hasilnya nanti adalah tentu kalau ini kita tulis ulang, CH3-nya dari kiri, ya, ini akan jadi CH2OH. Dengan demikian, maka senyawa yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan. Yang berikutnya, sarankan jalur sintetik untuk menghasilkan 2-butanol dari regensia Grignard dan senyawa karbonil. Ini adalah 2-butanol. Kita tulis dulu rumusnya. 2-butanol ini adalah 2-butanol. Nah, seperti tadi kita harus lihat ini tergolong kepada alkohol apa. Nah, kita perhatikan di sini OH terikat pada C. C ini mengikat 2 buah C yang lain secara langsung. Maka ini kita golongkan sebagai alkohol sekunder. Seperti yang kita tahu bahwa alkohol sekunder ini adalah reaksi dari aldehid selain metanal dan regensia Grignard. Kita lihat mana regensia Grignardnya dan mana karbonilnya. Sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat, ya, tandai kita lingkari di kiri. Nah, ini bisa dari regensia Grignardnya. Sementara bagian yang kanan seperti ini. Nah, ini dari aldehidnya. Berarti dengan demikian, maka berarti kita tulis dulu yang ini. Ya, berarti ini adalah CH3. Nah, R-nya di sini adalah CH3.
untuk lebih memudahkan juga sebenarnya di sini kita juga bisa lihat ini adalah C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu sebenarnya adalah 3 ditambah 1. Bisa seperti itu. Mekanismenya tentu adalah ya, H-nya kita tulis ke bawah aja. Nah, di sini berarti CH3. Baru selanjutnya hidrolisis. Hasilnya nanti adalah tentu CH3, CH2, CH2. Sini. Maaf, ini kelebihan. Berarti ini CH, OH, CH3. Dan ini adalah tentu 2 butanol. Ini yang pertama. Ada nggak kemungkinan lain? Nah, kemungkinan lain ya. Kemungkinan lain kita tandai dengan yang biru. Yang ini biru. Nah, kalau dia mengandung OH berarti ini dari karbonilnya. Ya. Atau dari aldehidnya. Berarti yang berikutnya yang biru, perhatikan ya. Ini adalah dari RNG. Dan kalau kita lihat di sini C-nya di kiri 2, di kanan 2. Karena memang 2 ditambah 2 adalah 4. Karena yang kita cari di sini adalah memang betul-betul 4. Itu hanya sekedar ilustrasi bagaimana agar memudahkan kita. Dengan demikian, kita bisa lihat di sini bagian kiri tadi, yang ini ya, yang ada OH-nya, seperti C-nya ada 2. Seperti dengan demikian, seperti ini. Ini adalah aldehidnya tentunya. RMGX-nya adalah bagian yang ini. Berarti CH3, CH2, MG, reaksinya, sehingga hasilnya nanti adalah nah, di sini O min, nah, dekatan dengan MgBr. Sini masih ada CH. Ini akan berdekatan dengan CH2, CH3. Untuk selanjutnya hidrolisis dalam susunan asam, hasilnya adalah tentu CH3, CH, OH, CH2. Dan ini juga 2 butanol. Apa kesimpulan kita? Nah, kesimpulannya adalah kalau kita menginginkan yang ingin kita dapatkan itu adalah alkohol sekunder, maka dalam tanda kutip ini lambangnya adalah 2, berarti juga bisa dibuat dari 2 buah senyawa yang berbeda. Yang pertama tadi, yang ini adalah berarti dari propanal dan metil magnesium bromida. Sedangkan yang kedua bisa dibuat dari etanol dan etil magnesium bromida. Atau bisa juga dilihat lagi, Anda bisa perhatikan juga di sini bahwa
Karena yang ingin kita bentuk itu C-nya ada 4. Seperti ini, C-nya ada 4. Ini hanya sekedar untuk memudahkan saja. Kalau C-nya ada 4, berarti kemungkinannya 4 itu bisa 3 ditambah 1. Atau bisa juga 2 ditambah 2. Nah, 3 ditambah 1, 2 tambah 2 ini hanya sekedar untuk memudahkan Anda. Tugas yang pertama, sarankan 3 reaksi Grignard dengan senyawa karbonil untuk menghasilkan 2-fenil 2-pentanol. Yang kedua, reagensia Grignard mana yang diperlukan untuk perubahan dari A, formaldehid menjadi bensil alkohol. Yang B, sikloheksanon menjadi 1-propil sikloheksanol. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk reaksi adisi pada senyawa aldehid dan keton. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.